المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam program 5 Minute Apologetics kali ini saya akan menanggapi pernyataan seorang polemikus Islam yang keberatan penggunaan nama Allah di kalangan Kristen. Nah, mari kita saksikan videonya. Tuhan Anda di dalam kitab original teks Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus jelas tertulis Theon, Theos, Kurios. Dalam kitabnya Yahudi yang kalian ambil tertulis Yod-He-Vav-He, Yehova, Elohim, Eli. Sabar. Oke, Adonai ketika diterjemahkan ke Indonesia apa? Adonai itu menjadi Tuhan. Oke, Tuhan. Oke, catat itu ya, Tuhan. Ya. Theos ke Indonesia artinya apa? Tuhan. Kurios dalam bahasa Indonesia apa? Tuhan. Terus bagaimana ceritanya kitab Anda mengambil kata Allah? Nah, dalam video tersebut kita bisa melihat bagaimana dia keberatan kalau orang Kristen menggunakan kata Allah. Alasannya, karena di kitab suci Kristen, baik perjanjian lama, perjanjian baru, itu nama Tuhan itu disebut bukan dengan kata Allah. Misalkan dalam perjanjian lama ada kata Yod-He-Vav-He, tetragrammaton, 4 aksara suci yang tidak dieja secara langsung dalam tradisi orang Yahudi, melainkan diganti dengan sebutan Adonai. Bisa juga mungkin Elohim, El, dan Kurios di dalam bahasa Yunani. Katanya kenapa orang Kristen tidak menggunakan kata-kata tersebut tetapi menyebut Tuhan sebagai Allah. Nah, bagaimana tanggapan kita sebagai pengikut Kristus? Nah, sebelum saya menjawab tentang hal itu, saya ingin menanggapi dulu pernyataannya ketika ia berkata orang Kristen mengambil kitab suci orang Yahudi. Nah, di sini perlu diluruskan. Nampaknya dia sama sekali tidak tahu tentang kekristenan secara utuh dan benar. Sebab kekristenan itu tidak pernah mengambil apa-apa dari kitab orang Yahudi. Orang Kristen mula-mula, murid-murid Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. Dan kekristenan itu hadir, muncul sebagai penggenapan dari iman perjanjian lama, cara khusus nubuat tentang Mesias yang akan datang. Jadi kita tahu seperti pernyataan Yesus sendiri dalam Injil Lukas pasal 24, di mana Kristus berkata, seluruh kitab Taurat, nabi-nabi dan kitab Mazmur ini adalah kumpulan kitab perjanjian lama yang oleh orang Yahudi disebut Tanah, yang merupakan akronim atau singkatan dari Torah, Nevi'im, Beketubim, yakni kitab Taurat, 5 kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur, tulisan-tulisan seperti misalnya Kidung Agung, Amsal, itu mewakili seluruh kitab perjanjian lama. Yesus katakan di dalam kitab-kitab perjanjian lama itu sudah ada tertulis tentang Mesias, dan dialah sang Mesias yang akan datang itu, Yesus Kristus. Nah, tentu bukan hanya iman Kristen yang mengakui, buktinya Quran sendiri mengakui juga bahwa Yesus itulah Al-Masih. Jadi kekristenan sama sekali tidak pernah mengambil kitab orang Yahudi. Kekristenan hanya meneruskan saja iman perjanjian lama itu. Dan ini bukan sekedar klaim sepihak tanpa dasar. Sebab di dalam kitab suci Kristen merujuk secara langsung nubuat-nubuat perjanjian lama tentang Mesias yang akan datang. Misalkan tentang keilahian Mesias, tentang ketuhanan Mesias, tentang ajaran penebusan dosa oleh Mesias yang akan datang. Semua itu bisa dilacak dari kitab perjanjian lama. Murid Yesus 12 Rasul semua adalah orang Yahudi. Ada banyak orang Kristen, mereka adalah orang-orang Yahudi. Jadi kami tidak pernah mengambil kitab orang Yahudi. Kami orang Kristen hanya meneruskan saja iman perjanjian lama. Nah, sekali lagi ini perlu saya tegaskan, umat Kristen hanya meneruskan iman perjanjian lama melalui kedatangan Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan itu. Nah, kita bisa membandingkan di dalam Quran misalnya, segera perbandingan. Islam menyatakan diri untuk meneruskan tradisi kenabian sebelumnya. Jadi meskipun secara harafiah tekstual dikenal istilah Al-Masih di dalam Quran, ada kitab Taurat, ada Injil, tetapi konsep teologis seperti yang dinyatakan baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu sama sekali tidak dikenal, bahkan berbeda. Misalkan ajaran tentang ketuhanan Mesias yang dikenal baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, kita sama sekali tidak mengenal di dalam Quran.
Islam mengembangkan teologinya sendiri meskipun mengambil alih istilah-istilah teologis dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada Al-Masih, ya kan, ada Mesias, ada istilah Nabi, di sana ada istilah Injil, dikenal juga di dalam Quran, Taurat. Tetapi makna Injil, makna Al-Masih sama sekali tidak dijelaskan sesuai dengan makna teologis yang ada dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Bagi kami umat Kristen sih tidak masalah. Silakan, terserah. Kalau Islam mau mengembangkan teologinya sendiri terkait istilah-istilah yang sudah dikenal dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tetapi jangan sembarangan berkata umat Kristen mengambil kitab suci orang Yahudi. Sebab kekristenan itu hanya meneruskan saja. Yesus sendiri yang mengatakan kedatangannya sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, dan itu bukan klaim tanpa dasar. Yang kedua, terkait penggunaan kata Allah. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, umat Kristen sebelum Islam, jadi umat Kristen sudah menyebar bukan hanya di Palestina, tetapi sudah menyebar di Arab Utara, Arab Selatan. Sudah ada komunitas-komunitas Kristen, dan mereka menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Ya tentu saja karena mereka memang orang Arab. Jadi Arab sudah ada sebelum Islam, bahasa Arab sudah ada sebelum Islam. Kita bisa lihat ini dalam inskripsi-inskripsi berbahasa Arab yang ditemukan pada abad ke-6. Misalnya inskripsi Zabat, ya kan, inskripsi Umul Jimal. Di sana ada kata Bismillah, bentuk lain dari kata Bismillah. Ada Allah Ghafran, Allah yang Maha Pengampun. Itu sudah tertulis dalam inskripsi Kristen, dan ini jelas inskripsi Kristen karena ada tanda salibnya. Membuktikan bahwa orang-orang Kristen berbahasa Arab itu sudah ada sebelum Islam. Dan mereka juga menggunakan kata Allah untuk menyebut Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Jadi ini menunjukkan bahwa kata Allah itu bukan milik umat Islam. Kata Allah itu adalah kata yang umum untuk menyebut Tuhan pencipta semesta alam. Dan itu sudah dikenal di lingkungan Kristen, menunjuk makna monoteis. Ya kalaupun di Arab, misalkan di Mekah, itu dimaknai secara politeis. Itu kan orang-orang kafir Mekah pra-Islam yang mereka memang menyembah banyak dewa, banyak Tuhan. Tetapi di lingkungan Kristen, pada sebelum zaman Islam, di Arab Utara, di Arab Selatan, komunitas Kristen, kata Allah itu dimaknai secara monoteis. Keyakinan kepada satu-satunya Allah yang benar, yang menyatakan diri melalui firman yang berinkarnasi, Yesus kalimatullah. Yang kedua, kata Allah juga sudah dipakai oleh orang Arab sebelum Islam. Buktinya sederhana. Saya tidak akan menjelaskan terlalu teknis, ya kan? Karena banyak penonton saya bukan juga cendekiawan atau akademisi. Mereka adalah orang-orang awam yang ingin belajar. Nama ayah Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah artinya. Ketika kakek Muhammad memberikan anaknya nama Abdullah, yang adalah hal ini ayah dari Muhammad, Islam sudah ada belum? Belum ada. Berarti kata Allah itu sudah dikenal jauh sebelum kelahiran Islam. Jadi sekali lagi, nama Allah sudah dipakai oleh orang-orang Arab sebelum Islam lahir. Kalau dipakai di Mekah dalam makna politis itu silakan, karena memang keyakinan orang-orang Arab di Mekah itu adalah keyakinan kepada banyak Tuhan. Tetapi di lingkungan Kristen Arab, nama Allah dipahami sebagai satu-satunya Tuhan pencipta segala sesuatu. Yang ketiga, kalau kita lihat di dalam tafsir, ini adalah tafsir atau terjemahan Taurat di dalam bahasa Arab yang ditulis oleh Rabbi Sa'adia Gaon. Jadi dia seorang Yahudi yang hidup sekitar abad ke-10. Dia menerjemahkan kitab Taurat di dalam bahasa Arab. Nah, ini tulisannya. Dia menerjemahkan kata Elohim dengan kata Allah. Jadi orang Yahudi sendiri tidak masalah menerjemahkan kata Elohim menjadi kata Allah. Lalu apa menjadi dasar keberatan polemikus Islam ini? Dan dia hanya kurang baca saja menurut saya itu, ya kan? Jadi orang Yahudi sendiri tidak keberatan penggunaan kata Allah di lingkungan mereka. Mereka menerjemahkan Elohim menjadi kata Allah itu sendiri. Nah, yang keempat, kalau kita melihat di dalam Quran sendiri, dalam surah ke-22 ayat 40, di sana dikatakan bahwa orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi dalam tempat ibadah mereka banyak disebut nama Allah. Jadi Quran sendiri tidak masalah kalau orang-orang Kristen, orang Yahudi menyebut kata Allah. Kenapa dia keberatan? Nah, ini kan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Jadi jelas sama sekali tidak memiliki dasar historis dan teologis.
keberatan penggunaan kata Allah di lingkungan Kristen. Yang terakhir, kalau logika yang sama ini diterapkan kepada umat Islam misalnya, di dalam Quran, seperti yang diakui oleh cendekiawan Islam sendiri, ada banyak kosakata yang bukan asli bahasa Arab. Kosakata ini berasal dari bahasa-bahasa lain. Saya tidak akan terlalu jauh bahasa lain di luar kekristenan, tetapi bahasa yang akrab dengan lingkungan Kristen. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani. Ada banyak kosakata dalam Quran yang berasal dari bahasa ini, kemudian diserap, digunakan dalam Quran. Apa contohnya? Taurat itu jelas dari bahasa Ibrani Torah, ya kan? Al-Masih itu jelas dari bahasa Aramaik, Mesihah dari bahasa Ibrani Masiah. Kemudian Injil itu jelas bukan kosakata bahasa Arab. Itu berasal dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram, dan itu ada dalam Quran. Apakah kemudian orang Kristen berkata, kamu kok pakai kata ini? Kenapa tidak pakai kata-kata lain yang asli Arab? Ya tentu ini perdebatan yang tidak perlu. Kenapa? Karena itulah sesuatu yang biasa terjadi di dalam silang saling budaya. Kita menyerap bahasa-bahasa lain yang kita pakai di dalam bahasa kita sehari-hari untuk kemudian terjadi komunikasi yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi, keberatan penggunaan kata Allah di lingkungan Kristen oleh polemikus Islam ini sama sekali tidak memiliki dasar baik teologis maupun historis. Karena fakta-fakta historisnya jelas menunjukkan bahwa kata Allah itu sudah jauh dipakai oleh umat Kristen sebelum zaman Islam. Kata Allah sudah dipakai oleh orang Arab sendiri sebelum zaman Islam. Dan orang Yahudi sendiri tidak keberatan dengan penggunaan kata Allah tersebut. Nah, jadi kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.